Jadi saya ulangi, rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kami Menko PMK baru saja mengundang rapat tingkat menteri, mengundang Pak Mendikdasmen, Pak Mendiktisainstek, kemudian Pak Wamen, Bu Wamen PU, dan juga kementerian yang lain, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas juga. Intinya kami membahas untuk program hasil terbaik cepat, quick win tahun 2025 di bidang pendidikan. Jadi ini adalah sinkronisasi lintas KL agar program ini bisa terrealisasi segera di awal tahun, yaitu antara lain terutama adalah revitalisasi sekolah, kemudian juga adalah sekolah unggulan. Selain itu kami juga membahas beberapa isu yang lain. Jadi kami harapkan, tadi juga dibicarakan bagaimana penganggarannya, bagaimana data sasarannya, strategi implementasinya, agar tetap berjalan secara efektif dan efisien dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran. Saya kira itu saja pengantar dari saya persilahkan Pak Mendikdasmen atau Pak Mendiktisainstek, atau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Pak, mau tanya, saya ini dari Rentan, mau tanya untuk dampak PPN 12% ke dunia pendidikan. Ini enggak ada, kami tidak, tadi kami sangat tidak membahas itu. Ada yang lain? Pak, tadi untuk prioritas di 2025 itu untuk UN masih akan diberlakukan atau tidak itu ya Pak? Nanti beliau-beliau ya, tadi di luar pembahasan di Rakor. Ya. Untuk kan bahas anggaran ya Pak, itu untuk revitalisasi sekolah, anggaran yang akan dikeluarkan tahun depan tuh berapa, sama udah ada belum jumlah yang sekolah yang akan revitalisasi pada 2025? Soalnya kan Pak Prabowo targetnya itu sepanjang pemerintahannya, tapi untuk tahun depan aja berapa sama anggarannya kalau boleh, sama lokasinya Pak kalau boleh. Oke. Itu datanya cukup detail. Nanti Pak Mendikdasmen, jadi memang ada dua yang sekarang pendataan dilakukan. Kementerian PU juga sudah melakukan pendataan di tahun 2024, tetapi tentu saja tetap perlu update, apalagi kaitannya dengan pasca bencana dan lain-lain. Dan Mendikdasmen juga melakukan pendataan. Saya persilakan Pak. Baik. Untuk sekolah, di anggaran 2025 itu ada 10.000 sekian sekolah yang insya Allah nanti kita renovasi di tahun 2025. Anggarannya sekitar 17,1 triliun yang insya Allah nanti pelaksanaannya sesuai dengan keputusan rapat hari ini dilimpahkan pelaksanaannya dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Datanya itu tersebar di seluruh Indonesia, karena 10.000 jadi saya tidak hafal. Tapi mayoritas di Jawa Pak? Oh enggak, itu sebarannya merata, terutama sekolah yang memang rusak berat karena berbagai sebab, terutama adalah yang karena bencana alam yang terjadi beberapa waktu di beberapa tempat di Indonesia. Prioritas ke jenjang TK, SD, SMP? Belum, nanti kita lihat dulu data-datanya secara keseluruhan. Masih soal anggaran Pak, Ya. ini kan tahun depan ada PPN naik, itu belum selesai Pak, itu dampak ke anggaran konstruksi kan juga pasti ada ya Pak, itu udah dihitung Pak belakangnya Pak. Nanti Bu Wamen silakan. Jadi kaitannya dengan tadi anggaran renovasi sekolah, kan akan ada pemindahan dari PU ke Dikdasmen, itu juga sedang kita tata governance-nya, ya, regulasinya, agar semuanya berjalan dengan baik, tata kelolanya baik, tepat sasaran, dan kaitannya dengan pendataan kelompok sasaran juga demikian, karena ini justru yang data sasaran yang sudah dilakukan oleh PU, yang sudah dilakukan oleh Dikdasmen itu disinkronisasi justru akan bisa semakin meningkatkan kualitas data untuk tepat sasaran. Pak Mendiktisainstek, ada tambahan?
Sedikit tambahan untuk sekolah unggulan Garuda sudah diproses untuk bisa dimulai awal tahun 2025 ini dengan adanya nanti satu Inpres dan Perpres untuk alasan hukum untuk Kemdikbudristek dapat mengeksekusi terwujudnya SMA unggulan Garuda. Terima kasih. Pak, sekolah unggulan tadi nanti di bawah DIKI, Pak, bukan Dasmen. Ya. Sudah kami ikhlaskan dilaksanakan DIKI. Sudah diproses, dialihkan dari Dasmen ke Kemdikbudristek karena secara prinsip sekolah SMA unggulan tersebut adalah suatu tingkatan SMA yang di atas SMA yang rata-rata kategorinya adalah pre-university. Karena semua lulusannya itu akan diarahkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Jadi ini memang betul-betul upaya kita untuk memberi peluang pada teman-teman yang memang sangat pintar, sangat hebat, dapat pendidikan yang sesuai, sehingga dia juga mendapatkan satu penghargaan yang cukup baik. Dan itu negara butuh mereka semua itu. Nanti bentuknya seperti apa, Pak? Apakah ada di setiap provinsi atau seperti apa? Sementara kita targetkan sampai 2029 itu ada 20 SMA unggulan Garuda baru dan 20 SMA atau MA unggulan yang existing yang ditingkatkan menjadi SMA atau MA unggulan. Lokasi kita sebar ya sehingga bisa mencapai kalau 40 mungkin hampir setiap provinsi nantinya mempunyai sekolah unggulan yang kita harapkan. Syarat siswa untuk bisa masuk itu seperti apa? Wah, ini ada detail sekali semua, sudah ada kita. Kemudian gurunya seperti apa, Prof? Nanti Gurunya juga kita siapkan dengan baik. Guru harus yang memang betul-betul reputasinya harus internasional. kurikulumnya juga internasional. Iya, kurikulum internasional juga. Plus, jadi nasional plus tambahan untuk internasional. Unggulnya dibandingkan yang sekolah biasa seperti apa? Unggulnya. Keunggulannya satu berasrama, ya, boarding. Kemudian mereka dilatih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kelas dunia ke depan. Jadi betul dipilih dan disiapkan secara intensif mereka semua itu. Gurunya pun juga kita harus seleksi dengan baik. Kelas dunia itu maksudnya kayak Harvard, Oxford gitu Pak, atau gimana Pak? Dan sebagainya. Beasiswa enggak, Prof? Beasiswa. Pak, apakah itu kayak SMA yang Tamrin itu Pak, misalnya di Jakarta? Itu salah satu contoh yang kandidat yang bisa nanti di upgrade menjadi SMA unggulan. Berarti inline dengan LPDP, Pak? Nanti mereka dapat dari LPDP untuk melanjutkan ke luar negeri atau lokal juga bisa, ya. Prof, terkait proyeksi di 2025, Prof, kalau dari Kemdikbudristek kebijakan tentang PPDB seperti apa gitu? PPDB nunggu sidang kabinet. Berarti diputuskan oleh Iya, jadi arahan Bapak Presiden nanti keputusan PPDB dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Sidang kabinetnya kapan menunggu undangan Pak Presiden. Juga termasuk ujian nasional, Prof? Ujian nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya. Tunggu sampai ada pengumuman resmi. Iya. Ya. Yang perguruan tinggi seperti apa, Prof? Nanti. Jadi saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan. Satu, ada sekolah unggulan, tapi juga diingat, dua, ada revitalisasi sekolah yang existing. Jadi memang Indonesia ini kan mulai dari yang atas yang mampu berkompetisi di tingkat global sampai ada yang bawah yang juga perlu dinaikkan. Jadi semuanya, jadi ibaratnya kita sering mengilustrasikan ibaratnya sebagai kereta api panjang, kita juga harus memperkuat lokomotif
untuk melaju dengan cepat supaya menarik yang di bawah itu ikut semuanya. Jadi itu kira-kira mengapa pendekatannya Pak Presiden ada sekolah unggulan yang bisa dikatakan world class, tetapi juga revitalisasi sekolah secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, mengenai lokasi sekolah unggulan, karena ini kan berasrama, jadi walaupun posisinya tidak tersebar, siswanya kan bisa menyebar merata dari seluruh Indonesia. Jadi siswanya bisa dari mana-mana, walaupun sekolahnya tidak tersebar di mana-mana, tapi siswanya bisa diambil dari mana-mana merata dari seluruh Indonesia. Detail saya sudah membaca mulai dari mekanisme rekrutmen dan seterusnya sangat detail. Okay. Terima kasih. Untuk MA juga dilimpahkan ke Dikdasmen atau tetap di PU? Madrasah tetap di PU. Madrasah. Iya, mohon izin untuk madrasah tetap dilaksanakan di Kementerian PU. Jadi yang dilimpahkan kembali ke Kementerian Dikdasmen hanya untuk renovasi sekolah. Dan pelaksanaannya pun mohon izin yang tadinya dengan menggunakan kontraktual, ini semuanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu dilakukan dengan swakelola. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, anggaran kemudian kenapa namanya Garuda, Pak? Garuda. Garuda, kenapa? Anggarannya, Pak. Ya, kita ingin punya sekolah yang terbaik untuk anak bangsa kita. Anggaran untuk MA sama yang sekolah biasa itu dipisah atau disatuin atau gimana? Iya, kalau untuk anggaran sekolah, renovasi sekolah tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan 17,1 triliun. Sedangkan untuk madrasah yang masih ada di Kementerian PU itu sebesar 2,4 triliun. Itu masih dilaksanakan di Kementerian PU sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Iya, karena jumlahnya kan juga berbeda antara madrasah dan sekolah negeri kan berbeda. Tetapi untuk ini ada sekolah swastanya juga ya, tidak hanya negeri tapi sekolah swasta itu juga merupakan bagian dari 17,1 triliun. Makasih.